Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Desi Khairunisa dari kelas 1C, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek UTS dari mata kuliah Pengantar Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari materi setiap pertemuannya. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai internet. Saya akan share screen. Baik, materi yang pertama yaitu perkembangan internet. Definisi dari internet sendiri adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Saja perkembangannya. Dimulai dari tahun 1969 sampai 1983, yaitu munculnya ARPANET. Internet pertama kali diciptakan oleh ARPA pada tahun 1969 yang berbentuk jaringan komputer bernama ARPANET. Jaringan ini menggunakan protokol MCP dan pada tahun 1983 beralih ke protokol TCP atau IP. Selanjutnya pada tahun 1989 yaitu munculnya WWW. World Wide Web atau WWW adalah layanan internet yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 di CERN, Swiss. Selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, yaitu masuk ke era .com. Era .com adalah periode ketika banyak perusahaan internet baru didirikan dan berkembang pesat, termasuk Amazon, Yahoo, dan eBay. Nah, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu internet mobile. Perkembangan internet mobile seperti smartphone dan tablet telah memungkinkan akses internet yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat di seluruh dunia. Beberapa tren mobile yang terbaru termasuk Internet of Things atau IoT dan 5G. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat internet ada beberapa. Yang pertama yaitu bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan dunia. Tentunya internet sangat berpengaruh dalam bertukar informasi ya teman-teman. Dulu kita kalau ingin bertukar informasi itu harus melalui surat atau kita ingin mengetahui informasi itu dari koran, buku. Sekarang kita secara gampang dengan kita buka internet aja kita bisa tahu informasi-informasi yang ingin kita ketahui. Selanjutnya yang kedua itu menciptakan berbagai macam inovasi kreatif dengan menggunakan jaringan internet. Betul banget. Dengan internet ini kita tuh bisa menyalurkan kreativitas yang kita miliki. Inovasi-inovasi yang kita miliki melalui internet. Nah, yang ketiga ada melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Nah, ini sangat bermanfaat banget tentunya. Kita nggak harus bertemu secara tatap muka. Kita bisa berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Bayangkan dulu kalau kita mau berkomunikasi dengan orang yang jauh, kita harus surat menyurat atau dan lainnya. Dan itu pun sangat lama ya, nggak mungkin satu hari suratnya sampai. Tapi dengan internet kita bisa berkomunikasi itu dalam hitungan detik aja, chat kita nyampe.
Nah, yang keempat ada melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui e-commerce atau m-banking. Nah, ini sangat bermanfaat banget. Siapa nih di sini yang suka belanja online? Jadi dulu kita nggak bakal bisa tuh sebelum ada internet kita nggak bisa kayak mau beli nggak harus keluar rumah, kita pasti harus keluar rumah dulu, kita harus ke penjualnya dulu. Sekarang kita tinggal lewat internet kita bisa melakukan transaksi. Selanjutnya dampak, tentunya internet punya dampak buruk ya teman-teman, nggak sepenuhnya dampak baiknya. Dampak buruk internet yaitu akses terhadap konten berbau pornografi semakin mudah. Jadi dengan mudahnya akses ke pornografi ini sangat buruk. Apalagi banyak anak di bawah umur yang dapat mengakses konten-konten berbau pornografi. Nah, selanjutnya ada potensi kejahatan online atau cybercrime yang bisa menimpa pengguna jaringan internet. Betul banget. Nah, yang ketiga ada phishing. Phishing atau pencurian data pribadi. Jadi, phishing itu adalah teknik penipuan online di mana penipu mencoba memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, informasi akun bank, atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, selanjutnya ada data forgery atau memalsukan data-data yang tidak benar. Nah, pemalsuan data atau manipulasi data merujuk pada tindakan mengubah atau membuat data secara sengaja untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Praktik tidak etis ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk penelitian ilmiah, laporan keuangan, bukti hukum, dan lainnya. Dan yang terakhir ada infringements of privacy atau kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia. Nah, ini tuh pelanggaran privasi ya, teman-teman. Jadi dia mengacu pada tindakan atau situasi di mana hak privasi individu dilanggar atau terganggu. Pelanggaran privasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, baik di dunia fisik maupun dalam ranah digital. Nah, selanjutnya ada udah selesai, materi yang pertama udah selesai. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang pertama mengenai internet. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai embedded system. Jadi materi yang kedua itu mengenai embedded system. Apa sih itu embedded system? Jadi embedded system itu adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Kategori embedded system. Kategorinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, standalone. Kategori ini dapat berfungsi secara independen atau mandiri dari perangkat kelas lainnya. Atau dalam kata lain, dia itu tidak terintegrasi ke dalam perangkat lainnya. Jadi dia itu mandiri, teman-teman. Nah, yang kedua ada real time. Nah, real time ini dibagi menjadi 2. Ada hard real time dan soft real time. Nah, yang hard real time itu adalah jika pengerjaannya melebihi waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan kegagalan. Nah, jadi yang hard real time ini tuh harus benar-benar tepat waktu. Jadi kalau dia telat sedikit aja, dia itu dapat mengakibatkan kegagalan atau bisa mengakibatkan
kecelakaan, dan lain-lain. Nah, yang soft real time itu, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas waktu tertentu. Nah, yang soft real time itu, dia bisa mentolerin nih kalau ada keterlambatan waktu, nggak seketat yang hard real time. Jadi gitu perbedaannya. Nah, yang selanjutnya ada, oh ini salah, harusnya network. Yang ketiga ada network, atau menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network atau LAN, dan wide area network atau WAN atau internet. Selanjutnya ada, nah contoh-contohnya nih. Yang pertama itu ada portable device. Jadi jenis embedded system yang sering kita jumpai sehari-hari. Jadi minimal dia tuh ada di rumah lah, kayak kulkas, mesin cuci, jam tangan digital, TV, kalkulator, dan lain-lain. Jadi ini tuh barang-barang yang sering kita temui lah, kayak di rumah pun pasti ada gitu. Nah, yang kedua ada large stationary installation. Jenis embedded system yang ini tuh lebih kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Contohnya ada lampu lalu lintas dan mesin kontrol pabrik atau PLC. Nah, kalau yang ini tuh lebih kompleks dia. Jadi bisa dibilang jarang kita temui lah. Kayak dia nggak mungkin ada di rumah lah. Kayak lampu lalu lintas. Nggak mungkin kan ada lampu lalu lintas di rumah kita. Nah, yang ketiga ada large complex system. Embedded system yang satu ini tuh lebih luas lagi dan lebih kompleks yang hanya bisa dilakukan oleh peneliti atau profesional. Contohnya hybrid vehicle, MRI, dan avionics. Jadi ini lebih kompleks lagi nih, dan ini nggak familiar gitu ya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya itu mudah untuk disesuaikan. Emang ya, embedded system ini mudah disesuaikan, namun penting juga untuk diingat bahwa tingkat kemampuan untuk menyesuaikan sistem terbenam akan sangat tergantung pada desain dan arsitektur awalnya. Beberapa sistem terbenam mungkin lebih fleksibel dalam hal penyesuaian daripada yang lain, tergantung pada tujuan dan batas yang telah ditetapkan dalam pengembangan awalnya. Nah, yang kedua ada konsumsi daya yang lebih rendah. Terus ada biaya yang relatif rendah. Terus adanya peningkatan kinerja. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan dari embedded system. Selanjutnya ada kekurangannya. Pasti kalau ada kelebihan ada kekurangan ya, nggak ada yang sempurna. Nah, kekurangannya itu upaya pengembangan yang tinggi dan memakan waktu yang lama untuk memasarkan. Selanjutnya ada materi dari embedded systemnya mungkin sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi keuangan berbasis mobile. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi keuangan berbasis mobile, yaitu materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga itu aplikasi keuangan berbasis mobile. Apa itu aplikasi keuangan berbasis mobile? Jadi pengertiannya itu adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile adalah aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk mencatat dan mengatur keuangan secara digital melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk memantau pengeluaran, membuat anggaran, dan melacak pendapatan mereka.
Nah, kelebihan dan kekurangan aplikasi pencatat keuangan. Kelebihannya itu praktis dan mudah digunakan kapan saja dan di mana saja, betul banget. Karena dia ini mobile ya, jadi dia pasti sangat mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, yang kedua ada membuat pencatatan keuangan lebih akurat dan terhindar dari resiko kesalahan perhitungan. Betul. Jadi, kalau kita manual pasti kita bisa salah hitung atau salah ketik atau salah apa. Tapi kalau pakai aplikasi dia kan di sistem, jadi mungkin sangat minim lah resiko salahnya tuh. Nah, yang ketiga ada memiliki fitur laporan keuangan yang lebih tepat. Nah, yang keempat ada meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan. Nah, iya betul banget. Ya. Nah, yang terakhir, mengurangi kesalahan dalam manajemen keuangan. Kekurangannya, maaf itu salah ketik, harusnya kekurangannya. Kekurangannya yaitu beberapa aplikasi memiliki tampilan yang kurang menarik. Mungkin ini sepele, tapi penampilan itu mungkin sangat berpengaruh ya. Kalau dia monoton kayak gitu mungkin lebih, kalau dia lebih bervariasi gitu mungkin para pengguna juga mungkin lebih tertarik lah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua ada beberapa fitur mungkin tidak tersedia pada versi gratis. Betul banget, kita pasti sering menemukan kayak fitur-fitur tuh harus premium dulu. Yang versi gratis tuh mungkin yang basic-basicnya aja. Nah, yang ketiga ada beberapa aplikasi pencatatan keuangan mobile mungkin tidak memiliki fitur sinkronisasi dengan akun bank atau fitur pengingat tagihan. Nah, yang keempat ada beberapa aplikasi pencatatan keuangan mobile mungkin memiliki iklan pada versi gratis. Nah, yang iklan ini bisa disebut kekurangan karena iklan tuh sangat mengganggu ya bagi para pengguna tuh. Jadi bisa disebut kekurangan sih. Selanjutnya, jadi ini salah satu aplikasi keuangan berbasis mobile, yaitu aplikasi Dompetku. Dompetku adalah aplikasi pencatat keuangan yang dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan mudah dan efisien. Dengan tampilan yang sederhana, bahkan pengguna baru pun tidak akan kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Nah, fitur-fitur dari aplikasi Dompetku itu ada yang pertama, pencatatan pengeluaran dan pendapatan berdasarkan kategori. Jadi, Dompetku memungkinkan penggunanya untuk mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan dengan mudah dan cepat, serta mengorganisasikannya berdasarkan kategori yang penggunanya tentukan sendiri. Yang kedua adalah catatan utang dan piutang. Dompetku juga memiliki fitur untuk mencatat utang dan piutang, sehingga penggunanya dapat mengelola transaksi yang belum diselesaikan dengan lebih teratur. Nah, yang selanjutnya ada pencadangan data. Yang ketiga ada pencadangan data. Aplikasi Dompetku dilengkapi dengan fitur pencadangan yang memungkinkan penggunanya untuk memulihkan kembali data dari database email yang telah ditautkan. Yang keempat ada laporan keuangan. Aplikasi ini menyediakan laporan keuangan yang memperlihatkan secara jelas pendapatan dan pengeluaran penggunanya dalam periode tertentu. Fitur ini sangat berguna dalam membantu melacak kondisi keuangan secara keseluruhan. Nah, bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya ada sistem keamanan dengan PIN.
Keamanan data sangatlah penting dalam aplikasi pencatat keuangan. Oleh karena itu, Dompetku menyediakan sistem keamanan dengan PIN agar informasi penggunanya tetap terlindungi dengan baik. Nah, yang keenam ada multiple rekening. Dengan Dompetku, pengguna dapat menambahkan lebih dari satu rekening bank sehingga penggunanya bisa dengan mudah mengelola keuangan dari beberapa sumber dana. Jadi dia bisa beberapa rekening bank ya teman-teman. Nah, kelebihan aplikasi Dompetku itu, yang pertama, aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih teratur. Yang kedua, aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan secara harian. Yang ketiga, aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna membuat perencanaan keuangan. Yang keempat, aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna memantau performa investasi. Yang kelima, aplikasi Dompetku menyediakan fitur konsultasi dalam aplikasi. Yang keenam, aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna memeriksa kesehatan keuangan. Nah, itu tuh beberapa kelebihan dari aplikasi Dompetku yang tidak disebutkan di fitur-fitur sebelumnya. Materi yang ketiga yaitu aplikasi keuangan berbasis mobilnya mungkin sampai sini dulu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat input. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat input. Jadi materi yang keempat itu mengenai perangkat input. Saya mengambil contoh mouse dan keyboard. Baik, pengertian perangkat input yaitu perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dan dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para penggunanya. Nah, perbedaan antara perangkat input dan output itu, yang perangkat input sesuai dengan namanya, masukan. Artinya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer seperti keyboard untuk menulis data di komputer, joystick untuk menggerakkan objek-objek dalam game komputer, dan mouse digunakan sebagai penggerak atau penunjuk di komputer. Nah, sedangkan output sendiri adalah perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer, seperti monitor mengeluarkan informasi, proyektor mengeluarkan video atau gambar, printer mengeluarkan data ke media kertas, dan headset mengeluarkan suara. Jadi jelas perbedaannya ya teman-teman. Nah, yang pertama mouse. Contoh yang pertama mouse. Mouse adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat input utama selain keyboard pada komputer. Mouse dikategorikan sebagai sebuah pointing device atau alat penunjuk atau pemilih yang berfungsi untuk menggerakkan pointer pada layar monitor di komputer. Nah, fungsi utama mouse adalah pointing device, yakni untuk menggerakkan pointer pada layar monitor di komputer. Nah, tapi ada beberapa fungsi dari mouse, ada beberapa fungsi lainnya nih dari mouse, yaitu yang pertama untuk mengeksekusi suatu program. Nah, yang kedua untuk memilih objek. Yang ketiga untuk mengeluarkan drag dan drop.
Yang keempat, untuk mendapatkan informasi melalui hover mouse. Nah, yang kelima, untuk melakukan operasi scroll. Nah, perkembangan mouse nih dari tahun ke tahun. Yang pertama, tahun 1964. Mouse berawal dari saat pertama kali ditemukan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1964 dengan bentuk awal yang terdiri atas tempurung kayu, sirkuit board, dan dua roda metal yang berkontak dengan permukaan datar. Nah, kita bisa lihat di layar gambar contoh mouse pada tahun 1964. Jadi dia masih pakai tempurung kayu, terus pakai roda metal yang berbentuk yang roda metal. Nah, yang selanjutnya pada tahun 1972. Pada tahun 1972, mouse berhasil dibuat menjadi lebih baik oleh Bill English, yaitu dengan cara mengganti roda pendeteksi gerakan dengan bola bulat berukuran kecil atau ball mouse. Nah, kita bisa lihat tuh di gambar ada bola ya di mouse-nya. Itu dinamakan ball mouse. Nah, ke tahun 1980, perkembangan berikutnya mulai terjadi. Optical mouse mulai dikembangkan dengan prototipe pertamanya yang muncul pada tahun 1980-an, tapi produk finalnya baru masuk pasar pada tahun 1988. Nah, ini mouse-nya sepertinya yang kita pakai sekarang ya. Mungkin segitu perkembangan mouse. Selanjutnya, ada bagian-bagian mouse. Ada bagian kiri, bagian tengah atau bagian scroll-nya, dan bagian kanan. Yang pertama, bagian kiri. Ketika tombol kiri ditekan, biasanya digunakan untuk memilih, mengklik, atau mengaktifkan item pada layar, seperti icon, teks, atau tautan. Tombol kiri juga digunakan untuk mengaktifkan drag and drop. Pengguna dapat menahan tombol kiri sambil menggerakkan kursor untuk memindahkan atau menyalin objek. Nah, yang di tengah itu adalah tombol scroll. Nah, biasanya berbentuk roda kecil yang dapat digulirkan ke atas atau ke bawah. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengguna dalam menggulir halaman situs web, dokumen, atau antarmuka aplikasi. Nah, kita udah familiar ya pasti teman-teman. Yang bagian kanannya, tombol kanan ini berfungsi untuk mengaktifkan menu pada menu pilihan yang tersedia. Ketika tombol kanan ditekan, akan muncul menu drop-down yang memberikan opsi seperti mengedit, menghapus, atau mengakses fitur lainnya, tergantung pada aplikasi yang sedang digunakan. Selanjutnya ada jenis-jenis mouse. Mouse itu banyak jenisnya, teman-teman. Seperti ada mouse trackball, mouse optical, mouse USB, mouse wireless, mouse gaming, mouse serial, mouse PS2. Banyaklah macam-macamnya ya. Nah, selanjutnya ke contoh perangkat input yang kedua, yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat yang tersusun rapi sebagai media input komputer, yang mana keyboard berisikan susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. Peranan keyboard dalam komputer sangat penting, sebab beberapa perintah yang dalam bentuk teks dan perintah lainnya dilakukan dengan menggunakan keyboard. Nah, fungsinya nih, fungsi keyboard adalah secara umum, fungsi keyboard secara umum berikut ini adalah fungsi dari keyboard. Yang pertama, main typing keypad. Yang kedua, directional keys. Yang ketiga, numeric atau directional keypad. Yang keempat ada function keys. Selanjutnya ada special keys.
Selanjutnya modifier case. Selanjutnya ada status slide atau logs case. Dan yang terakhir Windows case. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan keyboard. Keyboard pertama kali ditemukan pada tahun 1868 oleh Christopher Latham Solz, seorang jurnalis dan investor dari Amerika Serikat. Pada awalnya, keyboard yang dibuat oleh Solz tersebut masih belum seperti KeyWERTY. Keyboard seperti sekarang ini, bahkan urutan hurufnya juga berbeda. Setelah diperbaiki mulai dari teknik gerak sampai deretan tiap tutnya, akhirnya pada tahun 1874, KeyWERTY keyboard mulai digunakan secara umum. Pada tahun 1932, seorang profesor bernama Auguste Dvorak menciptakan keyboard yang lebih canggih daripada buatan Solz, yaitu Dvorak keyboard. Keyboard mengalami perkembangan dari pertama muncul hingga saat ini, seperti keyboard untuk gaming, keyboard tanpa kabel, dan keyboard dengan desain yang lebih ergonomis. Nah, selanjutnya ada mungkin sekian penjelasan saya mengenai perangkat input. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat media penyimpanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu perangkat media penyimpanan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perangkat media penyimpanan flash disk. Apa sih itu flash disk? Flash disk adalah perangkat keras tambahan yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data secara digital. Flash disk dapat menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi. Pasti kita udah familiar ya teman-teman sama flash disk. Nah, fungsi dari flash disk itu yaitu flash disk memiliki fungsi utama sebagai penyimpan dan pemindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Flash disk juga memiliki fungsi lainnya, yaitu dapat digunakan untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, yang kedua, apabila disimpan program sistem operasi di dalamnya, flash disk dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak, seperti sistem operasi Windows maupun Linux. Selanjutnya, ukurannya yang kecil membuatnya mudah dibawa kemana-mana dan memudahkan banyak pekerjaan. Karena sekarang telah tersedia berbagai ukuran penyimpanan, pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang keempat, jika ukuran penyimpanan flash disk besar, ia bisa digunakan sebagai media backup. Nah, itu beberapa fungsi flash disk. Mungkin masih banyak fungsi-fungsi lainnya, tapi saya hanya menampilkan segini. Yang selanjutnya,
Selanjutnya secara sejarah flash disk. Flash disk adalah inovasi dari memori MOS yang pertama kali diciptakan dan dipatenkan oleh Dr. Fujio Masuoka dari Jepang pada tahun 1972. Awalnya, kapasitas penyimpanannya hanya 256 KB, tetapi berkembang menjadi terabyte. IBM memperkenalkan flash disk pertama pada tahun 2001 dengan kapasitas 8 MB. Flash disk generasi terbaru dapat mentransfer data hingga 480 MB per detik. Kingston Digital meluncurkan flash disk 2 TB pada tahun 2017. Flash disk menggunakan teknologi non-volatil, memungkinkan penyimpanan data tanpa listrik dan portable. Ini yang saya tampilkan hanya sejarah yang sudah saya rangkum. Tentunya sejarahnya pasti sangat panjang, tapi ini saya rangkum jadi sedikit. Selanjutnya, jenis-jenis flash disk. Nah, jenis-jenis flash disk ini dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, merek, dan jenis port USB. Nah, yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan bentuknya, beberapa bentuk tersedia di pasaran. Selain bentuk standar, ada flash disk berbentuk gelang, berbentuk kartu, berbentuk gantungan kunci, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu berdasarkan ukuran. Flash disk terdapat beberapa jenis ukuran media penyimpanan flash disk yang bisa Anda temukan di pasaran. Ukuran paling kecil adalah 2 GB, sedangkan ukuran yang paling besar saat ini dipegang oleh flash disk 2 TB. Nah, yang selanjutnya berdasarkan merek. Beberapa brand yang bisa ditemui dan memiliki produk flash disk sendiri adalah Kingston, Sony, Toshiba, Philips, HP, Samsung, dan lainnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat berdasarkan jenis port USB. Awalnya, flash disk hanya memiliki satu jenis port USB selama beberapa tahun pengembangan, yakni USB 2.0, yang kemudian naik menjadi USB 3.0. Beberapa perusahaan teknologi kemudian membuat flash disk dengan teknologi terbaru, yakni USB micro B serta USB dengan Type C. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan flash disk. Yang pertama kelebihannya. Flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan cara penggunaan yang simpel. Yang ketiga, flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan. Baik untuk anak sekolahan maupun orang umum sekalipun. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari flash disk. Tentunya masih banyak, tapi hanya saya tampilkan segini saja. Nah, yang kekurangannya mudah hilang karena ukurannya kecil. Yang kedua, saat terletak di dalam kantong baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut. Nah, karena ukurannya yang kecil, kita suka lupa ya teman-teman. Jadi rawan rusak flash disknya. Nah, yang selanjutnya ada, mungkin sekian penjelasan saya mengenai perangkat media penyimpanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi komputer di masa depan keuangan dan akuntansi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Nah, jadi materi yang keenam itu yaitu fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Pengertian. Pengertian dari komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan informasi secara otomatis dengan kecepatan tinggi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai komputer. Nah, sedangkan keuangan adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen uang, investasi, pengelolaan risiko, serta perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan dalam konteks individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Nah, jadi komputer keuangan merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak khusus untuk mengelola, menganalisis, dan memproses data keuangan. Nah, selanjutnya ada fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Yang pertama, otomatisasi. Komputer dapat melakukan proses penjualan, posting, penyusunan laporan keuangan, dan laporan-laporan khusus untuk manajemen secara otomatis. Yang kedua ada efisiensi. Komputerisasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pencatatan, laporan, dan analisis data keuangan. Nah, yang ketiga, keamanan. Keamanan data menjadi prioritas dalam implementasi komputerisasi akuntansi. Sistem harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman cyber. Ini pastinya sangat penting ya, keamanan itu jadi prioritas utama pasti. Nah, yang keempat, akurasi. Komputerisasi akuntansi meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan dan perhitungan. Hal ini menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan andal, yang penting dalam mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis dan pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Nah, komputerisasi akuntansi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam era digital yang terus berkembang, komputerisasi akuntansi menjadi landasan penting bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan adaptif di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, selanjutnya tantangan dalam komputerisasi akuntansi. Meskipun komputerisasi akuntansi memberikan banyak manfaat, namun tidak dapat diabaikan bahwa ada juga tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan dan menjalankan sistem tersebut. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi adalah yang pertama, pengenalan dan pelatihan karyawan. Untuk mengatasi
Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan agar dapat menguasai perangkat lunak akuntansi dan memahami proses yang terlibat dalam komputerisasi akuntansi. Nah, yang kedua itu keamanan data. Penting bagi perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data ini dari ancaman keamanan, seperti serangan malware atau peretasan. Nah, yang ketiga, integrasi data yang kompleks. Tantangan muncul ketika perusahaan perlu mengintegrasikan dan mengkondisionalkan data dari berbagai sumber ini ke dalam sistem akuntansi komputerisasi. Pengaturan yang rumit dan kesalahan dalam proses integrasi dapat menghambat akurasi dan kehandalan informasi keuangan. Nah, dampak yang keempat yaitu kesesuaian perangkat lunak. Tantangan muncul ketika maaf, tantangan muncul ketika perusahaan harus mengintegrasikan sistem komputerisasi akuntansi dengan sistem lain yang ada, seperti sistem manajemen persediaan atau sistem manajemen pelanggan. Pemilihan perangkat lunak yang tepat dapat kompatibilitas yang baik antar sistem menjadi Pemilihan perangkat lunak yang tepat dapat kompatibilitas yang baik antar sistem menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Nah, yang terakhir ada pembaruan teknologi. Tantangan muncul ketika perusahaan harus mengikuti kemajuan teknologi dan memastikan bahwa sistem akuntansi komputerisasi dan memastikan bahwa sistem akuntansi komputerisasi mereka selalu diperbarui. Hal ini melibatkan biaya, sumber daya, dan waktu yang diperlukan untuk memastikan kompatibilitas dan migrasi data yang lancar ke versi baru perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada sekian dari penjelasan materi yang ke-6, yaitu fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai server. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai server. Server adalah materi yang ketujuh. Baik, pengertian server. Server adalah komputer khusus yang dirancang untuk menyediakan layanan atau sumber daya dalam jaringan, seperti menyimpan dan mengelola data, aplikasi, situs web, email, dan banyak layanan lainnya. Server berperan sebagai pusat dalam jaringan dan perangkat lain dalam jaringan yang disebut klien dapat mengakses server untuk mengambil atau mengirim data.
Berikut ada komponen-komponen dalam server. Yang pertama ada prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses data dan menjelaskan aplikasi dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Nah, yang kedua ada RAM. RAM berfungsi menyimpan data yang sedang diproses sehingga server dapat memberikan respon dengan cepat kepada penggunanya. Nah, yang ketiga ada hard drive. Berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data dalam jumlah besar sepanjang waktu tanpa mengalami kerusakan. Nah, yang keempat ada mengatur jaringan. Fungsinya untuk mengatur lalu lintas sehingga memungkinkan koneksi yang stabil dan terjamin. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan peran server dalam jaringan. Yang pertama, penyimpanan data. Menyediakan ruang penyimpanan terpusat untuk data yang dapat diakses oleh pengguna dalam jaringan. Dan yang selanjutnya ada pemberi layanan. Memberikan layanan seperti email, website, dan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna jaringan. Nah, yang ketiga ada pengamanan. Memastikan keamanan jaringan dan data melalui fitur yang diterapkan seperti firewall dan enkripsi. Nah, yang keempat ada pengaturan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya jaringan secara efisien seperti RAM dan bandwidth. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan server. Yang pertama ada kelebihannya. Satu, penyimpanan terpusat yang memudahkan akses data. Yang kedua, stabilitas untuk mengakomodasikan pertumbuhan jaringan. Nah, yang ketiga, keamanan data yang lebih baik melalui pengaturan akses. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, menumbuhkan investasi awal yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan pemeliharaan dan manajemen yang teratur. Nah, yang ketiga, dapat menyebabkan downtime jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada jenis-jenis server. Yang pertama ada file server. File server adalah menyimpan dan mengelola berkas-berkas yang dapat diakses oleh komputer klien dalam jaringan. Mereka umumnya menggunakan protokol seperti SMB atau Server Message Block atau FTP untuk berbagi file. Nah, selanjutnya yang kedua ada web server. Web server menyediakan halaman web dan aplikasi web kepada pengguna yang terhubung melalui browser web. Server web seperti Apache X atau Microsoft IIS melayani situs web dan aplikasi web. Mereka menerima permintaan HTTP dari peramban web menggunakan web pengguna dan mengirimkan halaman web atau konten yang sesuai. Nah, selanjutnya yang ketiga database server. Database server menyediakan akses ke basis data dan mengelola permintaan data dari aplikasi atau klien. Server database seperti MySQL, PostgreSQL, atau Microsoft SQL Server digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data. Mereka adalah inti dari aplikasi yang memerlukan penyimpanan data terstruktur.
Nah, yang keempat ada application server. Application server menjalankan aplikasi khusus yang dapat diakses oleh klien melalui jaringan. Server aplikasi menjalankan aplikasi khusus yang dapat diakses dari komputer klien. Contoh server aplikasi termasuk server email, misalnya Microsoft Exchange, dan server game seperti server Minecraft. Nah, yang terakhir ada email server. Email server mengelola pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email dalam jaringan. Server email seperti Microsoft Exchange Server atau Postfix bertanggung jawab atas pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan pesan email. Mereka memungkinkan komunikasi email dan organisasi atau keluar. Dan sebenarnya masih banyak jenis-jenis server lainnya. Saya hanya menampilkan beberapanya saja. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai server. Karena ini materi yang terakhir, mungkin sekian video dari saya. Mungkin sekian video dari saya karena semua materi telah saya sampaikan dari materi pertama sampai materi ketujuh. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata dan masih banyak informasi mungkin yang salah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan yang saya tahu dan yang sudah saya cari tahu. Saya sangat bersyukur diberi penugasan ini karena saya mengetahui banyak dari apa yang telah saya cari di selama saya mengeksplor seperti yang Bapak tugaskan, saya jadi lebih banyak mengetahui mengenai materi-materi tersebut. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.